Shalom semuanya. Saya bersyukur bisa berada di atas mimbar ini. Semalaman tidak bisa tidur. Mungkin hanya 2 jam terakhir sebelum saya datang ke sini, saya bisa tidur. Mohon maaf tadi tidak sempat bersama-sama berdoa di sini. Sebelum kita membuka firman, tolong disiapkan Matius 11 ayatnya yang ke-18 dan 19. Ada satu pengerja kita yang berulang tahun pagi hari ini atau hari ini, yaitu Siska Kurniawan. Boleh selamat hari ulang tahun, Siska. Berikan tepuk tangan dulu dong. Bulan Mei ini adalah bulan di mana kita berulang tahun juga. Jadi ini adalah ulang tahun kita yang ke-9, walaupun puncak acara itu adanya di akhir bulan, yaitu pada saat Paniko datang di tempat ini. Tapi memang sesungguhnya minggu pertama dari bulan Mei 9 tahun lalu, itulah kami berkumpul di tempat ini. Masih banyak yang ingat, saya kira mereka yang bersama-sama membuka gereja di tempat ini pasti ingat bagaimana tempat ini semuanya masih tetap sama. Saat pertama kali buka memang bangkunya seperti ini menghadap ke arah saya di sini. Yang berubah mungkin hanya warna dari kain yang ada di sekeliling ini, lebih gelap sedikit, sekarang lebih terang. Baik, selamat berulang tahun GBI Kebon Sirih yang ke-9. Berikan tepuk tangan dulu, karena saya tahu ini adalah kasih anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini, perhatikan firman-Nya, karena saya percaya apa yang saya alami tadi malam, ada sesuatu yang besar yang Tuhan ingin sampaikan. Ada mujizat yang kreatif yang kita semua Tuhan ingin kita alami. Amin. Baik. Matius 11 ayat ke-18. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. 19. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan semua ini hanya ingin menyampaikan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang selalu menghakimi. Perhatikan, saat Yohanes, ciri pelayanan Yohanes adalah ia tidak makan, ia tidak minum. Artinya ia banyak berpuasa. Dan mereka mengatakan, ia ini kerasukan setan. Pada saat Yesus datang, ia makan dan minum. Tetapi apa yang dia katakan? Mereka mengatakan, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan sahabat orang berdosa. Jadi selalu ada sesuatu yang salah, ada sesuatu penghakiman. Minggu lalu saya tahu kita tidak memutar pastor message di tempat ini. Begitu keluar di tempat ini, saudara tahu, banyak orang berbicara, Paniko pakai jas warna pink. Tadi perhatikan, warna pink. Ada yang berkomentar juga.
Tapi inti khotbahnya bukan yang ini. Saudara, ada satu ciri khas pelayanan dari Tuhan Yesus. Kalau Yohanes cirinya adalah dia selalu pelayanannya itu disertai oleh puasa. Tidak makan, tidak minum. Tapi Tuhan Yesus malah kebalikannya. Ia datang, ia makan, dan ia minum. Ternyata saudara, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, peristiwa makan dan minum ini adalah sesuatu yang penting. Nanti kita buka dari ayat-ayat yang kita akan baca bersama-sama. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ada satu terobosan. Setiap kali peristiwa makan dan minum, itu ada satu terobosan yang terjadi, yang dialami. Saya percaya ini adalah mujizat yang kreatif, yang akan kita semua alami. Amin. Baik, yang pertama, boleh siapkan Kejadian 18 ayat yang pertama sampai ke 10. Baik, saudara, kita tahu dari Alkitab bahwa Abraham menunggu puluhan tahun. Menunggu apa? Menunggu anak perjanjian. Dan dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah ambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. 8. Kemudian diambilnya dadi dan susu, serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Saudara, yang saya ingin sampaikan pagi hari ini adalah mengenai perjamuan kudus, makan dan minum. Banyak kali kita masuk di dalam perjamuan kudus, sebenarnya kita lalui hanya seperti itu saja. Sepertinya tidak ada apa-apa yang terjadi. Oleh karena itu, saya mendapatkan firman-firman ini, saya diubahkan dan saya mengerti, dan saya menyampaikan firman ini pada saat pelayanan di GBI di Los Angeles, di LA, dan saya pun juga mendapatkan terobosan-terobosan. Oleh karena itu, saya ingin saudara juga mendapatkan terobosan-terobosan ini. Ada titik-titik di mana kita akan mengalami mujizat yang kreatif. Anda perhatikan, tahun 2013 ini adalah tahun pemulihan yang seutuhnya. Mujizat yang kreatif masih ada. Amin. Nah, pemulihan saat kita
masuk di dalam perjamuan kudus. Saya tahu perjamuan kudus nanti kita akan adakan di minggu yang keempat bersama-sama dengan Pak Niko. Tadi malam saya tanya sama Esther, ada siap nggak perjamuan kudus pagi hari ini? Kalau siap, saya bilang tidak apa-apa, kita 2 kali. Tapi ternyata memang belum siap. Tidak apa-apa juga. Persiapkan apa yang kita dapatkan pagi hari ini untuk nanti pada saat kita masuk dalam perjamuan kudus, percaya dengan iman, saudara akan mengalami mujizat yang kreatif. Amin. Ada terobosan-terobosan. Penantian puluhan tahun yang Abraham alami. Ada satu penantian yang tidak jelas. Kita semua tahu Abraham dikatakan akan mempunyai seorang anak. Adalah anak perjanjian yang akan meneruskan keturunannya. Bahkan dikatakan keturunannya akan menjadi banyak seperti pasir di pantai. Tetapi nyatanya satu pun juga dia belum mempunyai keturunan. Dia menunggu puluhan tahun. Sampai satu saat dia sedang duduk di pintu kemahnya. Pada satu saat hari yang panas dan terik. Dia kemudian melihat, mengangkat mukanya. Dan dia melihat 3 orang datang. Perhatikan ayat ini juga. Saat dia mengangkat, dia baru melihat. Saat roh saudara lesu, tertunduk, saudara tidak pernah akan melihat adanya Tuhan Allah yang datang menghampiri kita. 3 orang yang datang ini, ahli-ahli Alkitab, ahli tafsir Alkitab, itu mengatakan satu di antara 3 ini adalah manifestasi Allah dalam rupa manusia. Dan 2 lainnya adalah malaikat yang mendampinginya. Roh kita perlu menyala-nyala. Roh kita perlu berkobar-kobar. Amin. Untuk apa? Supaya kita boleh mengangkat muka kita dan melihat Allah yang menghampiri kita. Amin. Nah, saat dia melihat ini, apa yang dia lakukan? Dia lari menyongsong ke 3 orang ini dan dia sujud, dikatakan Alkitab dia sujud sampai ke tanah. Dan dia mengatakan, dia mendesak supaya 3 orang ini tetap ada di tempatnya. Dan dia mengatakan, aku akan menghidangkan roti bundar dari tepung yang terbaik dan daging lembu dari anak lembu yang terbaik untuk dihidangkan dan diberikan kepada mereka. Saudara, saat dia menghidangkan ini semua,